Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang amalan ringan yang berpahala besar. Tentunya amalan ringan ini bisa kita bilang adalah berzikir. Rasulullah SAW banyak memotivasi kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita menuju surga. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan sholatlah pada waktu malam, ketika orang-orang tertidur. Niscaya kalian pasti masuk surga dengan selamat." Dari hadis riwayat Tirmizi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa berzikir ketika orang yang lain sedang tidur, kita mengingat adanya Allah, mengingat kebesaran Allah, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah. Ada amalan lain yang ringan dikerjakan, akan tapi mempunyai pahala yang sangat besar, yaitu zikir itu tadi. Sehingga amalan tersebut kita bisa senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Zikir merupakan amalan yang agung. Nabi Muhammad mengibaratkan orang yang berzikir itu, orang yang berzikir dan tidak berzikir itu diibaratkan sebagai orang yang hidup dan mati. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, persamaan orang untuk mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Pada surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Dan sungguh zikirlah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." Nah, dari sini kita juga sudah tahu begitu ya, apalagi berzikir ini tentunya teman-teman sekalian melakukannya setiap hari begitu ya. Zikir ini tentunya dilakukan ketika setelah sholat, kemudian zikir pagi dan malam, kemudian sebelum tidur. Itu menjadi keutamaan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Zikir ini menjadi sebuah ketenangan jiwa. Gitu. Jadi zikir ini bisa disebut untuk mencapai sebuah ketenangan jiwa. Saya sering mengaplikasikannya untuk kehidupan sehari-hari begitu ya. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada banyak hal yang harus kita selesaikan, yang utama adalah zikir. Zikir ini membuat hati kita tenang, perasaan kita yang was-was menjadi lebih tenang, lebih nyaman begitu ya. Karena untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, baik pekerjaan maupun ibadah gitu ya, setiap orang pasti menginginkan hati yang tenang, nyaman begitu ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan bahwa ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nah, ini salah satu poin begitu ya, ketika kita dilanda masalah, kegelisahan, galau gitu ya. Nah, kita berzikir. Kita mengingat Allah, bahwa Allah lah yang membuat semuanya ini begitu ya. Apapun yang diciptakan oleh Allah, apapun yang masalah yang ada di dalam diri kita, insya Allah kalau kita mengingat Allah, kita berzikir setiap waktu, insya Allah nanti akan menjadi lebih tenang, lebih tentram begitu ya. Nah, kemudian berzikir itu membuat sebuah perlindungan dan keselamatan. Dalam berzikir tentunya kita bisa memberikan perlindungan bagi yang membacanya begitu ya. Seperti membaca ayat kursi setiap pagi dan sore hari, kemudian membaca zikir, kemudian membaca doa sebelum berpergian keluar rumah. Dalam berzikir, membaca dengan lafaz a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Itu yang berarti aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna
dari kejahatan makhluk yang telah Dia ciptakan, tidak akan ada yang membahayakan. Nah, ketika kita mengucapkan itu, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa selamat, misalnya dalam perpergian kita bisa selamat sampai tujuan, gitu ya. Kemudian kita dilindungi dari segala macam bahaya, gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali. Bagaimana kita harus berzikir, gitu ya, mengingat Allah. Kemudian membaca doa sebelum berpergian dari rumah. Kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, insya Allah nanti akan mendapatkan sebuah perlindungan dan akan diberikan keselamatan. Banyak sekali contoh-contohnya, begitu ya. Bisa dicari artikel-artikelnya terkait orang yang selamat dari beberapa bahaya, begitu ya, yang terjadi. Kemudian, nah ini zikir yang dirutinkan. Jadi kita harus rutin sekali membaca zikir. Yang pertama, zikir setelah melaksanakan sholat. Di mana dalam surat An-Nisa ayat 103 itu dijelaskan bahwa maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, waktu duduk, dan di waktu baring. Nah ini dengan kita berzikir setelah sholat, insya Allah menjadi penambal kekurangan dari sholat yang kita kerjakan. Karena dari Abu Ummah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tiada yang menghalanginya masuk surga, kecuali maut. Dari hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah di sini berarti buat para pemirsa sekalian, ketika setelah sholat kita membaca ayat kursi ini lebih banyak manfaatnya. Kemudian zikir yang dirutinkan itu zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini yang saya juga mengaplikasikan, yang luar biasa sekali efeknya, begitu ya. Hikmahnya banyak sekali, begitu. Ketika kita berangkat kerja, gitu ya, atau setelah subuh kita membaca zikir pagi, kemudian setelah selesai sholat asar kita membaca zikir sore atau zikir petang. Nah, saya mengaplikasikannya adalah ketika saya berangkat menuju tempat kerja, begitu ya. Biasanya saya mendengarkan zikir pagi dan ketika pulang mendengarkan zikir sore. Itu akan tertancap sekali di dalam hati kita, kemudian kita bisa menghafalkan sedikit demi sedikit, begitu ya, dan itu bermanfaat sekali. Contohnya saya ketika misalnya terlambat, begitu ya, ini sering terjadi hal seperti ini, kemudian saya dari rumah itu sudah membaca karena saya tahu wah perkiraan waktunya itu sangat mepet sekali, begitu. Jadi saya membaca zikir pagi, kemudian setelah membaca zikir pagi itu saya masukkan ke dalam handphone saya, gitu ya. Saya perdengarkan, di dalam perjalanan saya berzikir terus, gitu ya. Dari waktu yang harusnya ditempuh dengan kurang lebih 1 jam, itu bisa saya tempuh dengan waktu 30 menit. Karena percaya tidak percaya, begitu ya, setiap jalannya itu alhamdulillah di lampu merah tuh warnanya hijau terus, jadi jalan terus, begitu, yang sering saya aplikasikan, begitu ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 17, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu kamu berada di sore hari dan di waktu pagi hari. Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seseorang hamba yang membaca istighfar seperti ini. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Rabbku, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku, yaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku dan aku yakin akan janji-Mu.
Aku berlindung padamu dari kejelekan yang kuperbuat, aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku akan mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, inilah zikir pagi dan zikir petang, sebagaimana kalau kita mengamalkan setiap harinya, begitu ya, insya Allah banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang akan kita peroleh. Yang kedua, zikir yang dirutinkan yaitu zikir sebelum tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua tangannya, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian dan Anas, kemudian mengusap kedua telapak tangan tadi ini setelah dibacakan begitu, kemudian diusapkan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau. Misalnya mulai dari kepala, muka, terus tubuh di bagian depan. Nah, itu beliau melakukannya sebanyak 3 kali dari hadis riwayat Bukhari. Nah, sebelum tidur pun juga kita harus berzikir, karena kebanyakan sekarang ini teman-teman yang masih kuliah begitu ya, mahasiswa itu biasanya sebelum tidur malah justru scrolling Instagram begitu ya, kalau tidak malah mendengarkan musik. Nah, ini coba diubah begitu ya, sebelum tidur agar tidurnya nyenyak nantinya, kemudian tidurnya lebih nanti pas bangun lebih fresh begitu ya. Alangkah baiknya kita bisa melakukan zikir sebelum tidur itu. Dari zikir ini memang banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa rasakan begitu ya, ketika kita sudah melakukan zikir, kita mengingat pada Allah begitu ya. Zikir pagi dan sore begitu ya, zikir setelah sholat, kemudian zikir sebelum tidur. Insya Allah nanti dari situ teman-teman bisa merasakan nikmatnya dan merasakan bagaimana rasanya ketika melakukan sebuah pekerjaan dengan zikir maupun tidak begitu ya. Nah, zikir dan doa yang disyariatkan itu sangat banyak gitu ya, bukan terbatas pada apa saja yang saya jelaskan di awal tadi, tapi masih banyak zikir dan doa yang disyariatkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita agar bisa berzikir dan mengingatnya dimanapun, kapanpun, ketika kita sedang melakukan kegiatan gitu ya. Dari saya, Akhirul Kalam, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.